Faisal Makarim Zuhdi sebagai pemateri pertama. Dan saya Kanina Karina sebagai materi kedua. Dan saya Dia Warda Sofia sebagai pemateri ketiga. Dan saya Fadila Fatah sebagai pemateri kedua. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi kepada Saudara Faisal Makarim Zuhdi selaku pemateri pertama dengan tema pengertian teknologi dan pandemi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk pemateri pertama. Langsung saja, pengertian teknologi dan pandemi. Pengertian teknologi sebenarnya berasal dari kata bahasa Prancis, yaitu la technique, yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda, yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi menunjuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Sekian, saya silakan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Faisal atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Saudari Eka Dina Karina dengan materi peran teknologi di masa pandemi. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran teknologi di masa pandemi. Teknologi di masa pandemi ini sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan masyarakat yang dilakukan secara daring atau online. Jadi sejak awal munculnya virus corona, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di mana masyarakat Indonesia ini diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, minimal 1,5 meter. Sehingga masyarakat Indonesia ini dipaksa untuk stay at home atau di rumah saja dalam melakukan seluruh kegiatan yang memang mengenai di luar rumah, seperti sekolah, kuliah, kerja, berdagang, ataupun yang lainnya. Kemudian, yang ini yang disebut dengan daring atau online. Dan di sini saya akan mengambil aspek dalam pendidikan. Peran teknologi dalam aspek pendidikan diantaranya itu ada 3. Di sini saya menyebutkan hanya 3. Yang pertama yaitu teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Terima kasih kepada Saudari Eka atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga dengan Saudari Diah Warda Sofia dengan materi macam-macam penggunaan media di masa pandemi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan medis. Nah, jadi teknologi dan informasi juga sangat berperan penting dalam kebutuhan medis. Nah, seperti contohnya memberitahu informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia tentang perkembangan COVID-19 yang sedang marak. Nah, di sini IoT menyediakan platform yang memungkinkan lembaga kesehatan masyarakat mengakses untuk manfaat pandemi COVID-19. Misalnya, World Meter menyediakan pembaruan real time tentang jumlah sebenarnya orang yang diketahui terpapar COVID-19. Nah, disinilah akan terdeteksi ya.
termasuk kasus baru harian penyakit gitu. Nah, data besar yang memberikan peluang untuk melakukan studi pemodelan aktivitas virus dan untuk membimbing pembuatan kebijakan kesehatan negara atau individu untuk meningkatkan persiapan untuk wabah menggunakan 3 basis dan data global panduan penerbangan resmi. Layanan berbasis lokasi dari Tencent, Shenzhen, Cina, dan Biro Manajemen Transportasi Kota Wuhan. Di sini karena awalnya itu terkenalnya di kota Cina Wuhan sehingga merambat sampai ke Indonesia dan sampai sekarang ya. Saat ini manajemen transportasi Kota Wuhan beberapa platform media sosial seperti Meet, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain saat ini digunakan oleh agen kesehatan untuk memberikan pembaruan informasi real time dan memperjelas ketidakpastian dengan publik. Nah, jadi di sini sangat terkontrol sekali ya. Kelihatan setiap hari, data setiap harinya aja bisa terdeteksi dan itu udah muncul di beberapa televisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dia atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi 4 yang akan disampaikan oleh Saudara Fadila Bufata dengan materi dampak positif dan negatif dari teknologi. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah mempersilahkan saya untuk menguraikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan dampak positif dan negatif dari teknologi. Yang pertama, adapun dampak positif dari teknologi yaitu kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas email, chat, sampai komunikasi secara langsung pembicaraan sekalipun melalui internet. Yang ketiga, mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Keempat, akses internet dapat kita lakukan dengan mudah. Yang kelima, mendapat hiburan seperti games online dan lainnya. Terus dampak positif dari internet. Pertama, media komunikasi, media pertukaran data, media untuk mencari informasi dan berita, media untuk bisnis dan hiburan. Selain dampak positif pula, ada juga dampak negatifnya, teman-teman. Yang pertama itu dampak negatif dari teknologi. Munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet, dan mudahnya mengakses video pornografi dan munculnya penjiplakan. Selanjutnya, ada pembobolan rekening atau kartu kredit seperti hacker. Dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya seperti belajar dan olahraga. Terus kejahatan di internet seperti pornografi, perjudian, penipuan tayangan, dan kekerasan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fadila atas penyampaian materinya. Mungkin kesimpulan dari materi kali ini, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Kemudian teknologi dan pandemi ini keduanya saling berkaitan, terutama pada era globalisasi sekarang yang menyebabkan perkembangannya begitu pesat sehingga teknologi, komunikasi, dan informasi ini sangat berperan besar dalam masa pandemi. Selain itu, macam-macam media teknologi yang digunakan dalam masa pandemi diantaranya dalam aspek pendidikan seperti Google Classroom, WhatsApp, aplikasi Zenius, Ruang Guru, Zoom, dan lain-lain.
dalam aspek ekonomi seperti transaksi belanja online, Grab, Gojek, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.